Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandil Andika Ardi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Udinus. NIM saya A112022142886. Saya ingin membuat video cara mengecrack sebuah aplikasi menggunakan debugger dari aplikasi tidak berlisensi alias unlicensed menjadi aplikasi berlisensi alias license. Video ini saya buat sebagai penuntasan tugas Orakom, Organisasi dan Arsitektur Komputer di kampus saya. Di sini aplikasi debugger yang ingin saya gunakan adalah aplikasi OliDebug. Sedangkan aplikasi yang ingin saya crack menggunakan OliDebug adalah aplikasi Photopad. Photopad ini adalah aplikasi Photopad versi 3.08 yang tidak berlisensi alias unlicensed software. Ini adalah aplikasi Photopad yang versi lawas. Jadi mari kita mulai saja, kita crack. Pertama-tama kita buka aplikasi OliDebug-nya dengan cara klik kanan, lalu kita run as administrator. Kita run secara administrator itu untuk menghindari terjadinya crash dan juga aplikasi yang gagal, tidak bisa berjalan OliDebugger-nya. Jadi kita run saja as administrator. Di sini kalau misalnya sudah masuk, kita bisa buka alias memasukkan aplikasi Photopad-nya ke dalam OliDebug menggunakan file, kemudian dipencet open. Di sini langsung saja kita open di photopad.x yang ini, yang atas nih. Kita open. Kalau semisal sudah seperti ini, kita pencet search for, lalu alt reference text strings. Gunanya adalah agar kita dapat mencari tulisan unlicensed. Di sini kita pencet lagi search for text. Nah, di sini karena saya sudah pernah melakukan crack, jadi sudah ada tulisannya. Dan tombol ini udah di entire scope. Jika kalian belum pernah melakukan crack sebelumnya, maka posisinya akan seperti ini. Ini cache sensitifnya kita matikan saja, lalu kita hidupkan entire scope. Fungsinya dimatikan adalah supaya tulisan yang kita tulis ini tidak perlu sama persis dengan apa yang kita cari. Sedangkan entire scope adalah supaya semuanya ditampilkan yang berhubungan atau mungkin sama persis dengan apa yang kita tulis. Kita tulis saja unlicensed. Oke. Di sini kita pilih yang paling atas, unlicensed non-commercial home use only. Kita klik. Nah, sudah masuk, sudah tercari Unicode-nya unlicensed non-commercial. Kita drag ke atas. Kita scroll ke atas, kita cari yang namanya push EBP di sini. Kalau semisal push EBP-nya ini udah ketemu, kita pencet F2. Fungsinya adalah agar terjadi breakpoint di push EBP ini. Nah, setelah kita ciptakan breakpoint di push EBP ini, nanti kita akan running. Tapi sebelum kita running, kita cek terlebih dulu apakah aplikasi yang ingin kita crack itu terbuka atau tidak. Aplikasi Photopad-nya apakah terbuka atau tidak. Kalau terbuka kita tutup dulu. Kalau misalnya tidak, ya udah kita langsung running. Fungsinya agar lompatannya itu tidak langsung ke
bagian akhir. Kalau semisal aplikasinya itu terbuka, dia akan lompat ke bagian akhir, jadi tidak akan alias gagal gitu, harus ngulang dari awal. Ini kita running saja. Nah, nanti kalau misalnya udah hitam ini berarti udah di running. Kita running satu persatu menggunakan F8, kita pencet. Di sini kita running terus sampai menemukan call Photopad 00475A2F alias call Photopad di atas tes ALAL. Ini untuk kodenya itu tergantung dari versi aplikasi yang ingin di-crack. Aplikasi Photopad versinya itu apakah versinya sama atau tidak. Kalau misalnya sama, maka akan sama kodenya. Tapi kalau misalnya versinya berbeda, maka kodenya akan berbeda. Cara mengakalinya adalah mencari dengan call Photopad yang atasnya sama seperti apa yang saya, bawah dan atasnya sama seperti apa yang saya tunjukkan. Di sini atasnya adalah @sep 0c dan bawahnya adalah tes AL. Maka call Photopad ini yang kita pilih. Kalau misalnya sudah ketemu, kita pencet F7. Di sini akan memanggil CMP DWORD PTR DS 5841C40A. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kodenya ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah ini, hurufnya. Ini apakah memanggil yang sama CMP DWORD PTR atau tidak gitu. Nah, di sini kita F8 2 kali agar bisa ketemu call Photopad ini. Yang di atasnya CMP DWORD sama. Kemudian kita F7 lagi. Di sini call Photopad di atasnya tes ALAL, kita F7 lagi. Nah, kalau sudah memanggil push EBP, kita F8 terus ke bawah sampai ketemu. Ini belum saya pencet F8 ya, baru saya scroll sampai ketemu call Photopad di atasnya XOR AL yang ini. Jadi kita F8 saja satu persatu. Hati-hati kalau semisal ada lompatan, jadi pelan-pelan aja. Ini kan ada lompatan nih. Nah, di sini kita cari call Photopadnya, kita F7. Kalau sudah kembali ke push EBP, kita bawahin lagi sampai ketemu XOR AL yang tadi. Nah, ini XOR AL yang di bawahnya move di word PTR, dan juga di bawahnya ini ada tulisan pop LC, pop EBX, lift dan return 8. Kalau semisal sudah ketemu XOR AL yang ini kan saya kan sudah pernah nge-crack ya. Jadi tulisannya akan abu-abu alias menghilang. Tapi kalau semisal belum ya nggak apa-apa, dia bakal tetap warna hitam. Jadi di sini kita pencet saja, kita ganti bahasa tulisannya menjadi move AL,1. Kita assembly satu kali aja pencetnya, hati-hati. Kalau misalnya kepencet lagi nanti yang di bawahnya akan berubah juga, dan itu akan nggak susah sih untuk mengatasinya, tapi agak ribet. Kita pencet cancel, kita lanjut menggunakan F8, pencet F8 lagi ke return 8. Return 8 nya kita pencet F7. Ini kalau misalnya udah sampai di tes AL, kita F8 aja lagi sampai ke JMP short Photopad kode. Seperti yang saya bilang, kodenya nggak usah dipermasalahin. Kita pencet F7. Ini ke return RETN, kita pencet F7. Ini dia lompat ke bawah, kita pencet F8 lagi ke return. Di return kita pencet F7. Ini ke return lagi, pencet F7. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini, ini kita F8 terus sampai ke lift. Sampai ke lift ini. Kita F8.
Nah, kalau semisal sudah di lift, nggak perlu dipencet F8, nggak perlu dipencet F7, tapi kita running. Runningnya bisa pakai pencet F9 ataupun pencet tombol ini. Tapi saya bakal pencet tombol ini. Bismillah. Oke. Dia sedang memproses. Kalau semisal prosesnya udah selesai, kita cek di paling bawah. Dia akan otomatis terbuka aplikasi yang kita crack, yaitu Photopad. Kita buka aja. Nah, di sini kita lihat di lisensinya. Nah, kan sudah berubah nih. Jadi Photopad profesional versi 3.08 dan lisensinya sudah menjadi lisensi software. Kita pencet OK aja atau silang, terserah. Di sini saya saranin jangan disilang. Kita pencet minimize saja. Kalau misalnya disilang, dia bakal, ya sebenarnya nggak masalah sih, dia bakal lompat lagi. Tapi sebenarnya itu nggak masalah karena kita bakal di sini dimanapun, pokoknya di area ini kita pencet klik kanan. Di sini kita cari copy to executable, kita pencet all modifications, kita pencet copy all. Di sini di area ini kita pencet klik kanan, kita pencet save file. Kalau nggak salah ini patching yang udah kita lalui seharusnya. Nah, patching ini yang sudah kita lalui kita save dengan format ya terserah, Photopad. Di sini saya ingin men-save-nya dengan format Photopad profesional crack.x, kita save. Nah, kalau semisal sudah kita save, kita hapus aja ini Photopad-nya. Ini juga kita hapus aja, kita silang. Kita cari tuh yang file yang sudah kita crack. Tadi di mana ya? Di sini harusnya. Oke. File yang sudah kita crack itu akan tersimpan otomatis di dekat file yang asli. Ini kan file yang asli, kita buka ya. Nah, ini adalah Photopad yang belum di crack versi 3.08. Di sini tulisannya masih unlicensed, masih belum yang profesional. Kita tutup aja. Kita buka yang sudah kita crack. Kita pencet. Nah, kita periksa lisensinya. Sudah lisensi software Photopad profesional F3.08. Kita sudah berhasil mengcrack Photopad versi 3.08. Sebenarnya ini adalah versi lawas dari Photopad, aplikasi Photopad ini. Aplikasi Photopad ini versi terbarunya kalau tidak salah itu versi 9.75. Itu bisa di-crack juga, namun alurnya akan berbeda. Walaupun ada yang sama ya, ada beberapa yang sama, tapi ada yang berbeda juga di tengah-tengah alur tersebut. Jadi untuk saat ini saya menunjukkan video crack yang versi 3.08. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Ini adalah tugas video dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi saya sebenarnya tidak begitu paham dengan ilmu pengekrekan ini. Saya hanya mengikuti dan mempelajari apa yang sudah saya pelajari, mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari, dan seperti tadi yang saya dapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.